Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan lain sebagainya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita di hari ini dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan kehadirannya di dunia ini beliau menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di sesi kedua ini yang melanjutkan tentang sedekah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan sedekah itu sendiri. Banyak sekali ayat-ayat tentang manfaat sedekah, banyak sekali ayat-ayat yang tentang pahala-pahala yang Allah berikan tentang sedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya alladzina yu'minuna, yaitu mereka orang-orang yang beriman, bil ghaibi, dengan hal yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan dia mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang telah Allah berikan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan atau mereka mensedekahkan. Artinya bahwa ciri dari orang beriman adalah dia mau bersedekah. Apabila kita enggan bersedekah, maka kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah keimanan kita masih melekat dalam diri kita? Apakah keimanan kita masih kuat dalam diri kita? Maka sedekah adalah bisa kita anggap sebagai barometer seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan seberapa sering kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang mau bersedekah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan banyak sekali ganjaran, banyak sekali lipat ganda, banyak sekali balasan yang telah Allah janjikan kepada mereka. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari terhadap janjinya sendiri. Allah berfirman, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathalul ladhina yunfiquna, perumpamaan orang-orang yang mau bersedekah, perumpamaan orang-orang yang mau berinfak, perumpamaan orang-orang yang mau menafkahkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali habbatin, maka Allah umpamakan seperti sebutir benih, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir-bulir, fi kulli sumbulatin, dan pada setiap bulir-bulir tersebut, mi'atu habbah, ada butir 100, atau ada 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan pahala liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya, dan Allah itu maha alim. Makanya ikhwan fillah, anak-anakku sekalian,
Ketika kita menginfakkan satu saja, maka Allah akan kalikan menjadi 7. Maka Allah akan berikan kepada kita 7 balasannya. Dan dalam setiap 7 butir tersebut, Allah kalikan pula menjadi 100. Kalau 7 dikali 100 jadi berapa? Jumlahnya jadi 700. Itu sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita kuatkan tekad kita untuk terus bersedekah walau aqalla min malina. Walaupun paling sedikit dari harta kita. Apalagi kita berinfak, bersedekah dengan sesuatu yang paling kita cintai, dengan sesuatu yang paling baik. Insya Allah balasannya akan Allah ganjarkan, akan Allah berikan sesuatu yang sangat baik pula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita bertanya, kepada siapakah kita akan menginfakkan harta kita? Kepada siapakah kita akan mensedekahkan harta kita? Allah pun telah menjelaskan, Allah pun telah menerangkan di dalam Al-Quran kepada siapakah kita akan memberikan sedekah kita, kepada siapakah kita akan memberikan infak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin. Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan. Pada siapa kita harus memberikannya? Allah sebutkan pertama, falil walidaini, infak terbaik kita. Harta yang paling indah, harta yang paling baik kita, yang pertama yang harus kita berikan sedekah, yang pertama kita harus infakkan adalah kepada kedua orang tua kita, kepada bapak kita, kepada ibu kita. Karena mereka lah, karena orang tua kita lah kita bisa sampai sekarang berjalan, sampai sekarang kita bisa membaca, sampai sekarang kita bisa berpikir, sampai sekarang kita bisa mengaji, menghafal Al-Quran. Semuanya tidak lepas dari sedekahnya kedua orang tua kita. Semuanya tidak lepas dari kasih sayang kedua orang tua kita. Maka yang paling pertama yang wajib kita sedekahi, paling pertama wajib kita infakkan harta kita adalah untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, Allah menyebutkan wal aqrabina, dan kepada kaum kerabat, kepada sahabat, kepada orang tua atau sahabatnya orang tua, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, wal aqrabin, dan kaum kerabat dan orang-orang yang dekat kepada kita. Yang selanjutnya, sedekah kita akan berikan kepada wal yatama, pada anak-anak yatim, anak-anak yang tidak memiliki ayah, anak-anak yang sudah meninggal oleh ayahnya. Itu adalah anak-anak yang berhak mendapatkan sedekah, anak-anak yang berhak mendapatkan infak dari kita. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin di antara kita. Yang terakhir Allah menyebutkan bahwa wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan taf'alu yang engkau perbuat, apa saja kebaikan yang anak-anak lakukan, apa saja kebaikan yang kita perbuat, min khairin, dari sebuah kebaikan-kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka ingatlah sesungguhnya Allah itu mengetahui. Maka ingatlah, sesungguhnya Allah itu melihat. Maka ingatlah, sesungguhnya Allah akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita infakkan, dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang kita berikan, dengan sesuatu yang lebih dengan sesuatu yang lebih nikmat dari segala sesuatu yang kita lakukan dengan kita bersedekah atau dengan kita berinfak kepada Allah atau kepada makhluk yang telah Allah berikan, atau pada makhluk yang telah Allah sebutkan. Salah satunya atau semuanya kita berikan manfaat kepada mereka, insya Allah Allah pun akan merahmati kita. Barang siapa yang merahmati orang di dunia, barang siapa yang merahmati makhluk di dunia, barang siapa yang menyayangi orang di dunia, barang siapa yang menyayangi makhluk-makhluk Allah di dunia, yarham
maka dia akan dirahmati ma fis sama, pada siapapun yang di langit akan merahmati. Dari Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita, dari para malaikat akan merahmati kita. Ikhwani fillah, anak-anakku yang Bapak cintai, bahwa perlu kita ingat dan perlu kita ketahui, sedekah yang telah kita lakukan ini akan bermanfaat. Sedekah yang kita lakukan ini akan berlipat ganjarannya. Infak yang kita berikan akan menjadikan pahala banyak untuk kita itu dengan ikhlas, dengan niat baik, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai sedekah kita, infak kita ini mubazir, tidak ada gunanya untuk kita karena kita salah dalam niat. Karena jangan sampai ketika kita melakukan sedekah ini, banyak-banyak sedekah, tapi pahalanya kita tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai anak-anak sekalian dan ikhwani fillah. Maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang dapat membuang pahala sedekah. Maka kita hindari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala sedekah kita. Apa saja sih yang bisa menghilangkan pahala kita? Apa saja yang bisa menghilangkan ganjaran sedekah kita? Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita, sudah memberikan ciri-ciri, sudah memberikan gambaran kepada kita secara gamblang, secara jelas, bagaimana kita bersedekah, bagaimana kita berinfak supaya kita dapat pahala dan kita terhindar dari kemuflisan atau terhindar dari kerugian-kerugian tanpa mendapatkan segala apapun yang telah kita infakkan. Anak-anak sekalian, ikhwani fillah, yang semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki iman dalam dirinya, la tubatilu shadaqatikum. Janganlah engkau menghilangkan pahala sedekahmu. Janganlah engkau menghilangkan pahala infakmu. Janganlah engkau menghilangkan pahala dari berbagai macam apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil manni wal adza, dengan menyebut-menyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si menerima atau si penerima. Jadi salah satunya adalah sesuatu yang bisa menghilangkan pahala dari sedekah kita, sesuatu yang bisa menghilangkan pahala dari infak kita adalah, perlu diketahui bahwa kita tidak boleh menyebut apa yang telah kita infakkan, dan kita tidak boleh menyakiti orang yang telah dikasih sedekah oleh kita dengan sesuatu apapun, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita. Jangan sampai ketika kita sudah ikhlas bersedekah, kita menyebut kembali sedekah kita. Jangan sampai ketika kita bersedekah tetapi kita sambil menyakitinya. Biasanya di kalangan masyarakat mengatakan bahwa kita bersedekah, tetapi ketika dia memberikan sedekahnya, ketika dia memberikan infaknya, dia kasih dengan kata-kata yang bisa menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Na'udzubillah, hindari tersebut. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, sudah ikhlaskan, kasihkan, dan kita tinggalkan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah tersebut. Gak usah kita mengulang-ulang lagi, gak usah kita menyebut-nyebut kembali sedekah kita. Tidak usah kita menyakiti, kita tidak boleh menyakiti orang yang kita sedekahi. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Atau jangan sampai
kita bersedekah. Jangan sampai kita berinfak itu ria'an nas. Kita ria kepada manusia. Kita ingin dilihat orang lain. Saya sedekah 10 miliar. Saya sedekah mobil. Saya sedekah apa? Tetapi karena ingin dilihat oleh Allah saja, tidak boleh kita pengen dilihat oleh orang lain. Kalau kita niatan sedekah pengen dilihat oleh orang lain, maka tentu pahala sedekah kita tidak akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani fillah, anak-anak sekalian, alhamdulillah, itulah sedikit dan sekelumit tentang sedekah. Dari ciri orang beriman adalah dengan banyak bersedekah. Kemudian kita mengetahui kepada siapa saja kita akan menginfakkan harta kita, kepada siapa saja kita akan mendapatkan atau kita akan memberikan sedekah kita. Dan kita juga mengetahui bahwa Allah akan melipat gandakan pahala dari sedekah tersebut. Dan di akhir tadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang telah Bapak ceritakan, yang telah Bapak bacakan, bahwa jangan sampai sedekah yang telah kita berikan, jangan sampai infak yang telah kita berikan kepada orang lain ataupun kepada makhluk Allah tidak dapat pahalanya karena kita mengiringi sedekah kita dengan menyakiti orang yang kita sedekahi, atau mengiringi sedekah kita dengan terus menyebut-nyebut sedekah yang telah kita berikan, atau kita mengiringi sedekah kita dengan ria'an nas, atau dengan kita ria ingin dilihat orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ria. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan kita. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Bapak pribadi dan umumnya bagi kita semua. Dan mumpung kita masih di bulan Ramadan, mumpung Allah masih kasih kita kesempatan untuk merasakan nikmatnya, merasakan keberkahan di bulan Ramadan, yuk kita perbanyak sedekah di bulan ini. Yuk kita perbanyak infak di bulan ini. Dan semoga Allah akan lipat gandakan pahala kita. Dan semoga Allah akan mempertemukan kita di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullah khairan katsira. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan Bapak akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil hidayati wa taufiqillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.